Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Sabilillah, nomor NPM 24064 24726. Nah, di video ini saya akan membahas tentang film Nickel Boys. Nah, di mana film ini tuh mengajari kita tentang berempati dan berkemanusiaan, terutama lewat tokoh favorit saya, yaitu Elwood Curtis. Nah, Elwood Curtis ini adalah seorang remaja yang berkulit hitam. Dia tuh hidup di Florida pada tahun 1960-an. Nah, di masa itu tuh masih tingkat rasisme tuh masih sangat benar-benar kuat. Dia itu juga anak yang rajin, terus dia juga anak yang cerdas, dan dia juga mempunyai semangat tinggi buat sekolah gitu. Nah, Martin Luther King itu idolanya dia. Nah, dia itu percaya banget sama nilai keadilan dan kebersamaan karena pidatonya si Martin Luther King ini. Nah, dia juga tinggal sama neneknya, yaitu neneknya itu bernama Harriet, yang ngajarin dia itu juga selalu untuk berbuat baik dan jujur apapun kondisinya. Nah, hidup Elwood itu benar-benar berubah total waktu dia tuh dijoblaskan ke sekolah reformasi bernama Nickel Academy. Dia kayak berubah 180 derajat bisa dibilang. Padahal dia tuh benar-benar gak bersalah. Dia tuh cuma numpangin mobil orang yang ternyata mobil orang itu adalah mobil curian. Jadi ditangkap polisi dan dia dimasukkan ke Nickel Academy ini. Nah, di sana itu Elwood tuh menghadapi kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang sangat kejam, terutama terhadap anak-anak kulit hitam. Karena anak kulit hitam di sana itu benar-benar dibedakan dengan yang kulit putih, benar-benar diasingkan seperti itu. Tapi meskipun begitu, dia itu tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan keadilan. Nah, tantangan terbesar si Elwood ini adalah sistem yang di sana tuh yang gak adil dan penuh kebencian itu benar-benar menantang si Elwood ini. Di tempat itu tuh banyak banget anak-anak yang hilang, bahkan sampai dibunuh. Tapi bener-bener di sana tuh nggak ada yang berani speak up satupun. Yang luar biasa dari si Elwood ini, dia itu tetap percaya sama kebaikan. Dia tetap berusaha menolong teman-temannya. Terus dia juga berusaha tetap sopan, tetap formal, dan bermoral. Walaupun setiap kali dia tuh berbuat benar gitu kan, dia tuh malah dihukum. Buat saya itu luar biasa banget sih, karena dia itu melawan kebencian dengan keberanian gitu. Nah, si Elwood ini juga butuh pertolongan, tapi bukan cuma fisik, tetapi dia butuh juga dukungan moral. Sayangnya itu nggak ada sistem yang benar-benar di sana, pendidikan sana tuh yang bisa melindungi dia. Justru sistem di sana itu malah menyiksa dia. Satu-satunya orang tuh yang bener-bener peduli sama si dia itu, sama si Elwood ini, adalah si Turner. Karena Turner itu bener-bener temannya sendiri gitu, bener-bener dia yang cuma peduli sama si Elwood. Turner ini tuh awalnya bener-bener cuek dan gak percaya sama si idealisme Elwood. Akhirnya justru dialah yang menjadi orang yang paling berempati ke si Elwood. Nah, kalau saya jadi Elwood, jujur saya pasti ngerasa takut banget, mungkin juga akan ada marah, bakal ada kayak rasa pengen menyerah. Tapi di sisi lain tuh saya pengen bisa juga sekuat si Elwood ini, tetapi berpegang pada kebenaran walaupun semua orang yang di sekitarnya dia itu jahat. Dia itu juga nunjukin kalau harapan dan moral itu bisa bertahan bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Nah, karakter Turner ini tadi tuh menurut saya punya empati paling besar. Dia itu nggak cuma peduli sama si Elwood, tapi juga dia berusaha kabur bareng si Elwood tadi. Dan setelah Elwood mati, Turner itu bahkan mengambil identitas Elwood dan hidup dengan nama si Elwood tadi sampai dewasa sebagai bentuk penghormatan dan rasa bersalahnya si Turner ini, karena si Elwood itu ketangkep pas lagi kabur. Itu menurut saya tuh bentuk empati paling dalam. Dia itu pengen melanjutkan hidup sahabatnya yang mempunyai hati yang bagus gitu, kayak oke. Nah, selain Turner ada juga teman-teman sekamar si Elwood yang menunjukkan rasa simpati ya kalau yang ini. Nah, mereka tuh nggak bisa bantu karena mereka takut ketahuan. Nah, tapi mereka tuh benar-benar tetap peduli. Mereka
ngebantu ngerawat si lukanya Elwood ini secara diam-diam, dan itu tuh kecil. Menurut saya itu simpati yang kecil, tapi itu sangat berarti karena di tempat sekejam itu simpati kecil tuh masih bisa jadi kekuatan yang besar di sana. Nah, kalau dilihat dari sisi neuroscience empati, perilaku Elwood ini menunjukkan aktivitas di bagian otak prefrontal cortex dan insula, yaitu area yang berperan dalam pengambilan keputusan moral dan perasaan empati. Walaupun hidup dalam kekerasan, otaknya itu tetap memilih jalan untuk kebaikan. Nah, dari film ini saya juga belajar bahwa empati itu nggak selalu berarti kita bisa menolong secara langsung, tapi juga bagaimana kita bisa tetap manusiawi di tengah ketidakadilan. Empati berarti berani memahami rasa sakit orang yang lain tanpa ikut menambah beban mereka. Nah, setelah menonton film ini juga, saya itu lebih sadar buat dengerin orang lain dengan hati, bukan dengan cuman telinga. Nah, kata-kata yang paling ngena banget buat saya dari film ini tuh, even in the darkest place, a person must hold on to what is right. Bahkan di tempat paling gelap sekalipun, seseorang harus tuh tetap berpegang pada apa yang benar. Nah, kalimat ini tuh nancep banget ya di hati, karena walaupun Elwood itu hidup di dunia yang kejam dan gak adil, dia gak pernah lepas dari nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Terima kasih.